welcome to EduFit Education with Fit. Sobat Fitri dimanapun kalian berada, ketemu lagi sama aku. Hai guys, aku tuh mau ngasih tahu kalau beasiswa Brilian itu pendaftarannya itu kan kalau gak salah waktu itu tuh tanggal deadline-nya ya tanggal 30 Maret, tapi ternyata aku juga baru itu tuh diperpanjang guys sampai dengan 30 April. Jadi sampai akhir April ini. Jangan sampai kelewatan untuk persyaratannya juga yang lainnya. Kalian bisa cek aja video aku mengenai beasiswa Brilian ini dan juga Q&A-nya ya mengenai beasiswa Brilian, mengenai apa itu innovation idea dan yang lainnya. Kalian bisa cek aja video aku mengenai beasiswa Brilian, link di deskripsi box ya. Jadi intinya beasiswa itu tuh buat yang galau juga ya, apakah itu hanya untuk semester 6 ataukah dari 5 sampai 8, ternyata ada perubahan di websitenya. Jadi itu bisa bagi kalian yang dari semester 5 sampai dengan semester 8 sampai dengan semester 8 guys. Wow banget kan. Jadi ada kesempatan nih, mungkin sisa beberapa hari lagi, tapi semoga aja kalian udah pada daftar ya. Untuk video kali ini tuh aku akan khusus membahas mengenai bagaimana sih tahapan seleksi dari beasiswa Brilian ini. Mulai dari mungkin ada administrasi, lalu tes kemampuan dasar dan yang lainnya sampai medical check up juga ya. Pembahasan kali ini tuh aku merujuk dari yang tahun kemarin, tahun 2020 ya. Entahkah 2021 ada perubahan atau tidak, tapi setidaknya ini bisa menjadi gambaran aja ya guys bahwa tahapan seleksi beasiswa Brilian itu kayak gini nih. Untuk tahapan dari beasiswa Brilian ini kan mulai dari tahap seleksi administrasi ya, yang pertama, lalu ada tes kemampuan dasar dan culture fit test, lalu ada psikotes dan bahasa Inggris, lalu ada wawancara, kemudian ada collaboration dan social media test, lalu ada medical check up. Jadi sekarang aku akan membahas satu persatu ya, tapi sebelum itu jangan lupa buat klik like dan juga subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi dari aku. Hayu gaskeun, kita mulai ya satu persatu. Yang pertama kita akan membahas mengenai tahapan administrasi ya. Untuk tahapan administrasinya sih aku juga kurang tahu ya bagaimana cara agar lolos tes administrasi. Yang pastinya kalian harus persyaratannya dilengkapin, kemudian innovation idea-nya yang benar ya. Jadi itu dalam bentuk esai, udah aku bahas sih di video sebelumnya ya. Jadi aku nggak akan ngebahas gitu ya bagaimana sih kriteria berkas yang akan diterima, karena itu juga tergantung penyelenggaranya ya, nggak ada yang tahu gitu kriterianya seperti apa. Tapi aku akan membahas abis seleksi administrasi itu kalian akan pemanggilan peserta seleksi tes kemampuan dasar atau TKD dan culture fit test ya. Jadi apa sih tes TKD ini dan culture fit test itu? Jadi nanti di websitenya itu akan ada muncul nih siapa aja yang lolos administrasi dan bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tes kemampuan dasar dan juga culture fit test. Pada tahun 2020 ini nih, ini jadi datanya tahun 2020, entahkah 2021 masih sama atau enggak, setidaknya jadi gambaran. Ingat ya, setidaknya jadi gambaran aja ya guys. Untuk tahun 2020 itu tahapan buat tes TKD-nya itu meliputi dua macam tes ya, yaitu tes kemampuan dasar dan culture fit test. Dengan untuk tes kemampuan dasarnya itu apa aja sih yang bakal di tesnya? Jadi tesnya itu tes untuk menilai aspek-aspek kemampuan kognitif, kemampuan numerik, dan kemampuan verbal ya. Kalau aku cari tahu sih tes TK itu yang buat CPNS ya, tapi apakah sama atau enggak? Yang pasti sih tentang angka-angka gitu ya, numerik, verbal, dan kognitif kalian. Kemudian ada culture fit test. Jadi untuk culture fit test itu tuh untuk mendapatkan gambaran kesesuaian nilai-nilai yang kamu miliki dengan nilai-nilai yang dimiliki BUMN dan BRI ya gitu. Dan berapa sih durasi waktu tesnya itu? Mungkin dua-duanya itu 120 menit ya, entah satu tesnya 120 menit atau gabungan dari keduanya itu 120 menit ya. Jadi 2 jaman.
Kemudian tesnya itu pada tahun 2020 itu diadakan secara online guys, dan akan diselenggarakan oleh pihak ketiga yaitu PT PKSS. Itu untuk tahun 2020. Mungkin sama aja mungkin tahun 2021, tapi aku juga kurang tahu, nanti kita lihat info selanjutnya ya. Nanti aku juga kalau ada info terbaru pasti akan kabarin ke kalian ya. Ini hanya untuk gambarannya aja. Dan buat jadwal tes tulisnya itu kapan ya, lalu tanggal berapa gitu, nanti akan muncul di websitenya dan kalian bisa klik di sini. Nanti kayak gini nih, ini untuk yang tahun 2020. Jadi buat username, link pengerjaan dan petunjuk pengerjaan tes tulis ini tuh akan disampaikan oleh pihak ketiga yaitu PT PKSS melalui email masing-masing peserta yang terdaftar. Jadi buat cara pengisiannya gimana, username-nya juga gimana, nanti kalian bisa lihat aja di email kalian masing-masing karena dikirim lewat email ya. Jadi pastiin email kalian selalu dicek ya. Dan ada beberapa hal yang perlu kalian perhatiin selama mengikuti tes TKD dan juga Culture Fit Test ini nih. Jadi kalian harus pastiin emailnya itu berfungsi dan berjalan, karena kan nanti dikirimnya via email ya, buat passwordnya juga dan linknya juga ya. Kemudian harus memastikan nih lokasi tes itu memiliki jaringan atau koneksi internet yang stabil, karena ini online. Jadi pastiin kalian di tempat yang jaringannya itu stabil ya. Kemudian menggunakan tempat dan ruangan yang nyaman dan tenang. Iya dong, karena kan kalian nanti mengisi tes ya, dan lama tesnya 2 jam. Kalian harus di tempat yang senyaman mungkin gitu ya guys. Kemudian tidak menggunakan alat bantu ataupun bantuan dari pihak lain selama proses tes berlangsung. Jadi kalian harus mandiri itu ya. Dan mungkin tidak boleh pakai kalkulator atau gitu. Kemudian tidak melakukan perekaman apapun baik dalam bentuk audio, video maupun pengambilan foto dan mengcopy soal-soal tes selama kegiatan seleksi. Jadi itu benar-benar rahasia banget ya. Pantesan aja aku cari juga nggak ada sih yang kayak soalnya tuh seperti apa ya. Mungkin untuk sharingnya juga gambaran soalnya bisa dilihat di internet, tapi nggak ada yang khusus tentang beasiswa brilian ini ya. Mungkin tes TKD CPNS bisa jadi acuannya nggak sih ya? Aku juga kurang tahu guys. Jadi tahapan itu bersifat menggugurkan, karena itu kamu diharapkan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengikuti tes ini dan memperhatikan jadwal pengerjaan tes yang akan dikirim ke email masing-masing ya. Kemudian kalian juga diharuskan mengisi data kalian lengkap ya, dan itu bisa langsung klik aja di websitenya nanti kalau kalian udah terdaftar gitu ya. Kalian bisa cek aja di website dari rekrutmen beasiswa Brilian ini. Kemudian setelah kalian mengikuti TKD atau tes kemampuan dasar dan Culture Fit Test, kalian akan masuk ke tahap seleksi lainnya. Ini emang agak panjang gitu ya. Kalian akan masuk ke tahap psikotest dan juga bahasa Inggris nih. Dan itu pengumumannya juga ada di websitenya. Pastiin kalian selalu cek website dan juga email kalian secara berkala ya guys, agar gak ketinggalan informasi apa-apa. Jadi maaf kalau misalnya aku kecepatan ya, karena aku semangat banget memberikan informasi kepada kalian. Mungkin ya kalau kecepatan bisa diperlambat aja. Bisa gak ya diperlambat gitu ya guys. Jadi guys, nanti kan ada pengumuman nih siapa sih yang lolos dari tes TKD, Culture Fit Test, dan bisa masuk ke tahap psikotest dan tes bahasa Inggris. Semua ada di websitenya ya. Jadi nanti kalian bisa klik di sini di websitenya itu dan cari nama kalian itu terdaftar gak sih yang lolos itu ya. Kemudian akan dilaksanakannya itu secara online juga nih buat psikotest dan juga bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya tahun 2020 itu dari 10 Agustus sampai 15 Agustus, jadi 5 hari gitu ya untuk jadwalnya, mungkin selama 5 hari ya. Dan ada hal yang perlu kalian perhatiin nih. Jadi tes ini tuh terdiri dari 2 macam tes, yaitu yang pertama ada psikotest dan yang kedua yaitu ada tes bahasa Inggris. Jadi apa sih tujuan dari tes psikotest ini? Tujuan dari tes psikotest ini tuh untuk mendapatkan gambaran potensi yang dimiliki untuk mengerjakan penugasan-penugasan yang diberikan. Jadi intinya lihat kepribadian kalian ya psikotest. Kemudian ada English test, yaitu untuk mendapatkan gambaran kemampuan dalam aspek bahasa Inggris kalian. Dan waktu pengerjaannya sama kayak TKD dan Culture Fit Test, jadi 2 jam 120 menit ya. Jadi untuk psikotestnya itu akan dilaksanakan secara tertulis dan wawancara guys. Jadi langsung gitu ya sama psikolog gitu ya. Mungkin Zoom atau apa. Kemudian tes akan diadakan secara online dan diselenggarakan oleh pihak ketiga yaitu PT PKSS.
jadwal, kalian bisa lihat di link yang ada di website ya. Kayak gini nih, nanti kalian kalau misalnya lolos bisa lihat di situ. Nanti juga akan beda lagi gitu ya tahun 2021. Dan kayak TKD juga tadi untuk cara pengerjaannya bagaimana dan juga tag username, linknya nanti akan dikirim ke email kalian masing-masing. Jadi pastiin kalian harus selalu mengecek email kalian ya. Dan ada nih hal-hal yang harus diperhatikan juga. Pastiin email kalian aktif dan selalu dicek, itu udah pasti ya. Lalu memastikan lokasi memiliki jaringan atau koneksi internet yang stabil. Udah tadi ya dijelasin kayak gitu. Jadi harus nyaman juga, jangan. Jadi intinya sama aja sih hal yang perlu diperhatikannya. Harus di tempat yang nyaman, jaringan stabil, jangan menggunakan alat bantu ataupun ada bantuan dari orang lain. Terus jangan mengcopy soal atau memvideo ataupun memfoto atau merekam, nggak boleh ya guys. Lalu kalian harus menggunakan pakaian smart casual yang rapi dan sopan. Karena kan ini ada wawancara psikotesnya ya. Jadi harus pakai yang rapi dan sopan. Dalam melaksanakan tes menggunakan aplikasi Zoom dan dilarang menggunakan background. Jadi yang biasa aja gak pakai background ya, pakai Zoom. Dan sama juga ini tahapan itu bersifat menggugurkan. Jadi pastiin kalian mengikuti setiap alurnya. Karena sayang banget kan udah jauh-jauh gitu. Setelah kalian itu lolos dari seleksi psikotes dan bahasa Inggris, nanti kalian akan masuk ke tahap wawancara. Dan jadwal wawancaranya juga akan ada di websitenya ya. Kalian bisa cek aja. Untuk pertanyaan wawancara itu seperti apa. Mungkin gak jauh bedanya sama pertanyaan wawancara beasiswa pada umumnya gitu ya. Ditanya mengenai kelebihan kekurangan, lalu latar belakang diri kalian mungkin, lalu prestasi, lalu kesibukan organisasi dan sebagainya ya guys. Mungkin kalian bisa tonton mengenai beasiswa jadi PNS. Mungkin itu sedikit lebih kurangnya akan ada gambarannya ya. Bisa wawancara kalian masuk ke collaboration dan social media test nih. Untuk collaboration dan social media test aku juga kurang tahu ya kayak gimana. Tapi kalau nggak salah untuk beasiswa BR Brilliant ini juga kayak upload video ya guys. Kalau nggak salah aku pernah lihat di YouTube gitu upload video. Mungkin perkenalan juga mengenai ya pokoknya kalian bisa cek aja ya di YouTube. Mungkin ada ya mengenai beasiswa Brilliant yang tahap sosial media test. Karena aku belum menemukan sih di websitenya itu yang sosial media test itu seperti apa. Jadi guys, buat kalian yang nanti lolos interview, collaboration test, dan sosial media test, kalian berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu medical check up. Dan bisa dicek di websitenya juga kayak gini nih. Jadi tahapan medical check up-nya itu nanti kalian akan disuruh dulu untuk mengisi form ya. Ini untuk tahun 2020, entah tahun 2021 sama atau enggak, tapi ini bisa jadi gambaran ya. Aku tekenin ini aku berdasarkan tahun 2020. Jadi kalian harus mengisi dulu formnya, kalau enggak nanti gugur gitu ya. Jadi pastiin mengisi formnya. Untuk pengumuman pelaksanaan tahap pelaksanaan medical check up Brilliant Scholarship ini nih untuk tahun 2020 itu di beberapa kota nih sesuai pilihan peserta atau kesiapan klinik atau rumah sakit yang bekerja sama ya. Yang perlu kalian perhatikan ya, jadi untuk tahapannya itu sebelum medical check up peserta akan dihubungi oleh klinik atau rumah sakit yang akan melaksanakan medical check up ya. Lalu kegiatan medical check up akan dimulai pukul 8 pagi. Sehingga peserta diminta untuk dapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nanti akan kalian dihubungi oleh pihak klinik bersangkutan. Lalu peserta diminta untuk memakai pakaian sopan dan rapi. Peserta diminta untuk membawa KTP pekerja. KTP gitu ya, harus pakai KTP. Lalu sebelum melaksanakan medical check up, peserta diharuskan untuk puasa selama 10 jam sebelum pelaksanaan medical check up. Hanya diperkenankan minum air putih. Jadi untuk medical check up harus puasa dulu 10 jam ya guys. Jadi medical check up itu tahap terakhir guys. Wow, kalau kalian lolos di medical check up maka selamat, kalian jadi penerima beasiswa Brilliant. Dan bagaimana sih tahapan selanjutnya setelah kalian tuh lolos semua tahapnya ya. Jadi setelah lolos kalian tuh harus melakukan beberapa tahap. Yang pertama membuat rekening Britama di unit kerja BRI terdekat di sekitar kalian atau bisa melalui aplikasi Brimo. Ini untuk tahun 2020 tapi kayaknya gak jauh beda sih sama tahun 2021 sekarang ini ya. Semoga aja sama.
karena nantinya benefit yang akan kalian dapatkan akan dikirim ke rekening BRI kalian. Jadi akan dikirim ke rekening kalian masing-masing guys untuk dana pendidikannya ya. Lalu isi link berikut untuk konfirmasi data terbaru kalian. Jadi nanti kalian harus mengisi data lagi di link yang ada di websitenya ya. Pastiin kalian selalu cek email dan cek website kalian. Lalu penerima beasiswa ini tuh diwajibkan menandatangani terlebih dahulu surat perjanjian dengan BRI yang akan dikirimkan melalui email masing-masing. Yang terakhir itu selalu cek website Brilliant Scholarship untuk pemberitahuan lebih lanjut terkait opening ceremony Brilliant Scholarship. Jadi gitu aja guys, tahapannya lumayan banyak ya. Semoga kalian gak di skip karena itu infonya sungguh bermanfaat, sungguh kompleks banget ya. Semoga kalian beruntung juga untuk mendapatkan beasiswa Brilliant yang sungguh worth it ini. Oke guys, mungkin bila ada pertanyaan, sharing-sharing aja, bisa tanyakan di kolom komentar, atau kalian bisa DM aku di Scoopit ataupun di yahoo_pjynt. Jadi aku juga sekarang udah punya Instagram khusus info beasiswa, volunteer, magang, lomba-lomba dan oprek volunteer di Scoopit. Kalian bisa follow SCHOFIT, ataupun bisa DM juga ya, sharing-sharing di Scoopit atau di yahoo_pjynt. Insya Allah aku balas ya guys. Jika mungkin lama, mohon maaf karena aku suka lupa. Oke guys, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan mohon maaf bila kecepatan karena aku pengen kalian gak nge-skip info ini. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.